Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Halo Sobat Baku Cerita. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Ya, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu lancar urusan rezekinya. Amin. Jadi langsung aja ya. Pada hari ini saya akan bahas lagi tentang apa namanya ini, Pinit Walk riwayatmu kini. Ya kita tagih terus ini ya, Pinit Walk ini katanya open minded 14 hari lagi, ternyata ditunggu sampai 3 minggu tidak muncul-muncul juga. Jadi yang terpenting di sini bahwa kita itu ya terhadap semua aplikasi penambangan apapun itu jangan fanatik ya, jangan fanatik terhadap aplikasi penambangan apapun ya. Jadi apalagi ini aplikasi penambangan ini milik orang asing, jadi jangan terlalu fanatik ya. Kalau misalnya ada yang apa itu FOMO, memberi semangat agar ada bagusnya juga biar dia semangat. Ya mungkin ada yang nyinyir atau mungkin ada yang apa istilahnya ngefood, ya itu ada baiknya juga. Mungkin dengan adanya orang yang apa itu ngefood atau mungkin ada orang yang nyinyir itu ada baiknya juga ya, agar kita waspada. Dan barangkali dengan adanya orang yang mengkritik itu sistemnya itu bisa dibenahi ya, pihak perusahaan bisa membenahi sistemnya. Nah, di sini memang dalam hal ini saya lebih suka menjadi pengkritik saja. Ya, kritik aja ya. Karena apa ya? Karena saking lamanya ya, sudah hampir 4 tahun kita menginjak tahun kelima kok belum open mainnet. Nah, jadi ada yang bertanya ini, Bang, saya itu sudah KIC tapi kok apa itu koin saya belum dimigrasi nih Bang, gimana ini Bang? Nah, mungkin ya ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal mungkin ya dia itu tidak nonton iklan. Mungkin tapi ya nggak mau nonton iklan ya, jangan perusahaan itu nggak mau rugi ya. Kalau semakin banyak nonton iklannya mungkin yang didahulukan, yang nggak pernah nonton iklan mungkin belakangan kan. Dan yang kedua mungkin juga dia itu nggak mau jadi validatornya juga bisa. Jadi banyak banyak apa itu kemungkinan gitu kan. Ya kan nggak dikasih iklan itu kan ada tujuannya. Nah, kalau misalnya yang nonton iklan dengan yang tidak nonton iklan disamakan, ya apa gunanya iklan kan gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum juga migrasi padahal KIC sudah lulus, mungkin ya itu nonton iklannya kurang mungkin, tapi ya ini hanya perkiraan saya saja ya. Kemudian sering itu bolak-balik ada orang bertanya open mainnet open mainnet dikit-dikit open mainnet, apa sih open mainnet itu ya. Jadi karena Pinit Walk ini adalah blockchain ya, saya pakai ukuran blockchain ya. Jadi open mainnet itu menurut pengertian saya, mohon maaf kalau salah ya. Jadi open mainnet itu kan blockchainnya dibuka. Setelah dibuka bisa diakses semua orang kan gitu, bisa diakses semua orang. Dan juga antara blockchain satu ke blockchain yang lainnya saling terhubung. Nah, misalnya antara blockchainnya Pinit Walk dengan blockchainnya BNB terhubung, dengan blockchainnya Polygon terhubung, saling terhubung begitu. Lah endingnya apa? Endingnya yaitu penentuan harga ya menurut hukum pasar, itu namanya open mainnet kan gitu. Nah sementara jadi bingung lagi nih. Nah, yang bikin bingung itu ditetapkan harga konsensus konsensus ABAP $314.000. Nah, habis itu bikin marketplace lah yang ini untuk barter lah inilah. Lah kalau sudah bikin harga konsensus, sudah bikin apa namanya barter marketplace, untuk apa nunggu open mainnet? Jadi nggak perlu lagi open mainnet, nunggu lagi open mainnet nggak perlu ya. Wong sudah untuk barter, untuk sudah dibikin harga apa itu GCV atau harga apa itu harga konsensus, ya nggak perlu lagi nunggu open mainnet.
Apalagi kalau kita lihat di Pinetworknya itu, saya pernah baca di majalah ini benar atau tidak ya. Jadi harga pi di Pinetwork saat ini ditetapkan 0,0025 ya. Atau sekitar ya ini 50 perak kira-kira ya. Ya, masuk akal enggak ya? Masuk akal aja ya, karena dengan apa itu, dengan jumlah koin yang beredar di atas 10 miliar itu ya bisa 0,0255 perak ya. Omega Network itu, Omega Network aja ya dengan total supply hampir 1 miliar itu 0,2 kira-kira 0,2 dolar. Nah, kalau Pi Network kan 10 kali lipatnya lebih banyak. Semakin banyak supply-nya kan semakin murah harganya kan gitu. Jadi nggak ada artinya kita bikin harga GCV, bikin apa itu harga barter, harga konsensus 314 ribu dolar, itu nggak ada artinya kalau di open mainnet. Nah kan gitu. Harga yang ditentukan oleh pasar. Nah, jadi untuk apa harga menetapkan harga 314 ribu dolar itu nggak ada artinya. Jangankan 314 ribu dolar ya, Pi Network ini dijual dengan harga 100 ribu perak saja, 1000 perak saja, itu udah berebut orang mau jual, apalagi 314 ribu dolar. Nah, tidak. Jadi Pi Network itu masih serba salah ya, serba salah. Kalau misalnya dia itu open mainnet, jelas harganya akan dibanting oleh pasar, ya kan? Ya pasti harganya dibanting oleh pasar jadi 0,00025. Kalau nggak open mainnet ya tentunya akan dikejar-kejar oleh pengguna. Nah akhirnya ke Pi Network itu ya, perusahaan itu ya nggak mau rugi ya, tarik ulur, nah, ulur terus, semakin diulur semakin untung untuk dia. Nah, gitu kan. Lagian sampai sekarang ya, ini mohon maaf ya, sampai sekarang itu blockchain daripada Pi Network itu kan belum diketahui, belum ada. Padahal dia ngakunya udah testnet, sudah open mainnet tertutup. Nah, ini blockchainnya kan belum jelas. Masa sudah open mainnet tertutup kok udah testnet kok blockchainnya belum jelas ya. Misalnya RPC-nya apa? RPC-nya nggak tahu. ID chain-nya atau ID rentenya apa? Nggak tahu. Simbolnya apa? Nggak tahu. URL penjelajahnya apa? Nggak tahu. Loh, terus apa yang mau di open gitu loh. Sampai sekarang itu berarti apa? Berarti Pi Network itu perusahaan itu belum transparan kepada penggunanya. Nah, kan gitu kan. Ya, ini ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Pak Nicholas ini kan. Yang pertama open mainnet, yang kedua KIC massal, yang ketiga adalah jangan berhenti untuk menambang lah. Jadi syarat open mainnet itu adalah KIC massal udah selesai katanya 50%, kalau udah 80% udah selesai. Nah, kalau sudah apa itu KIC massalnya udah di 80% maka akan open mainnet. Nah, itu apa artinya? Nah, mungkin ada yang ngeklaim, wah ini bang itu yang KIC massal yang sudah terverifikasi itu sudah mendekati 70% misalnya. Ya percuma aja. Kenapa? Karena pendaftaran masih dibuka. Kalau besok misalnya tahu-tahu ada orang daftar 90 juta orang, mau apa nggak bengep ke validatornya itu. Melototin identitas orang terus ya. Jadi artinya apa? Artinya sampai sekarang pun sebenarnya pihak perusahaan itu belum ada komitmen untuk menyelesaikan KIC kan gitu kan. Kalau dia mau menyelesaikan KIC ya tutup dong pendaftarannya, jangan dibuka terus, kasihan dong validatornya. Tutup pendaftarannya, tutup penambangannya ya. Nah, terus fokus pada penyelesaian KIC. Nah kan gitu ya. Kalau terus menerus pintu pendaftaran dibuka ya kapan selesainya, apalagi ditambah dengan validator yang apa itu masih manusia. Nah, apalagi sekarang jumlah penggunanya sudah bertambah, sekarang mungkin 45 juta.
2 bulan lagi mungkin sekitar 50-an juta lebih, bertambah terus loh. Kapan selesainya KIC itu? Ya nggak akan selesai, apalagi validatornya manusia. Ya itu ya, kalau orang mau apa itu berbuat tidak benar, nah, itu ya antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lainnya saling bertentangan. Misalnya contoh ini, dia ngaku Web3 tapi validatornya manusia. Ngaku itu blockchain tapi sampai sekarang kita nggak tahu alamat blockchainnya. Nah, kan muter-muter. Katanya kalau pemain itu syaratnya harus ada verifikasi KYC sebanyak 80%, tapi pintu pendaftaran masih dibuka. Loh, kapan selesainya? Nggak akan selesai, kan gitu. Jadi di situ memang saya amati memang P-Network itu belum ada komitmen untuk menyelesaikan KYC. Akhirnya tadi tarik ulur ya. Bagi perusahaan semakin lama semakin senang. Semakin lama semakin untung, semakin lama semakin senang. Semakin banyak anggota yang masuk, semakin untung untuk dia. Kalau hariannya itu ya di atas 2 miliar, apa nggak semakin lama semakin senang dia ya. Validator tuh yang bengep ya, melototin. Melototin itu ya, melototin identitas orang. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Jadi penting bagi kita ya, agar jangan terlalu fanatik ya terhadap aplikasi manapun ya. Apalagi ini aplikasinya orang asing yang sama-sama kita itu tidak tahu progresnya seperti apa, mau bagus atau buruk ya kita pun sama-sama tidak tahu. Jadi teman-teman ya, saya rasa masalah untuk open mainnet ini ya jangan diharap-harap dulu. Nah, celakanya itu kan dalam situasi yang serba keruh seperti ini kan ada itu banyak orang yang mancing ikan di air keruh. Nah, misalnya, wah bang ini nih ini nggak akan masuk bursa bang. Nah ini kan koin pin itu barter dan seterusnya, udah dibikin marketplace-nya begini begitu. Nah, syaratnya untuk barter apa? Harus jadi anggota anggota perusahaan tertentu dengan bayar iuran pokok, iuran wajib, iuran sukarela, iuran pendaftaran dan seterusnya. Nah, setelah kita jadi anggotanya, kita ngomong, Pak saya mau tukar koin saya. Ya tunggu, iya nanti tapi tunggu open mainnet. Loh, apa artinya? Ya. Di sisi lain, kalau sama-sama nunggu open mainnet ngapain? Ya. Pakai barter segala, nggak perlu ya. Maka perlu ya diketahui apa itu open mainnet. Ya. Ada orang masih bingung juga. Lah, open mainnet menurut ukurannya P-Network itu apa ya? Saya nggak tahu ya. Ukurannya itu apa open mainnet menurut dia itu? Kalau open mainnet menurut istilah blockchain tadi, blockchainnya dibuka, setelah itu orang bisa bertransaksi di situ ya, semua orang bisa berakses di situ. Nah, setelah itu antara blockchain satu ke blockchain yang lainnya saling terhubung dan endingnya adalah penentuan harga menurut hukum pasar. Itu namanya open mainnet. Jadi nggak ada artinya itu harga CGV, harga GCV, harga apa konses ini, barter ini, barter, nggak ada artinya kalau open mainnet. Terus untuk apa nunggu open mainnet? Ya nggak perlu lagi kan gitu kan. Jadi teman-teman ya itu ya perlu disikapi ya, ya, kita jangan terlalu fanatik terhadap aplikasi ya. Kalau aplikasi kita sedang dikritik orang ya enjoy aja. Ya barangkali dengan adanya dikritik itu ya sekurang-kurangnya ya perusahaan itu mau membenahi sistemnya. Jadi kesimpulannya, masalah open mainnet dan masalah KYC dan verifikasi KYC itu masih terlalu lama ya, apalagi KYC dengan jumlah pengguna 45 juta orang dan setiap hari, setiap menit, setiap detik selalu bertambah. Dengan validator manusia itu ya sangat sulit untuk menyelesaikan
verifikasi KYC nah, gitu. Bahkan kemarin sudah diingatkan ya, dengan validator manusia itu kalau 7 sampai 8 tahun pun 7 sampai 8 tahun pun ya belum tentu selesai. Ya gitu dari saya ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.